perkenalkan, yang pertama saya sendiri Salsa, yang kedua ada Nisa, yang ketiga ada Sofia, dan yang terakhir ada Nova. Baik teman-teman, pada penelitian ini kami mengambil judul Pengembangan media pembelajaran ekstrakurikuler baca tulis Al-Quran berbasis Google Sites sebagai sumber belajar mandiri pada materi tajwid kelas 10 di MAN 1 Klaten. Dimulai dari latar belakang, pada fenomena umum perkembangan teknologi sangat berkembang pesat. Salah satunya berdampak pada bidang pendidikan. Pelajaran yang mulainya dilakukan dengan media dan metode yang sangat tradisional, yaitu dengan mengandalkan papan tulis dan spidol, kini berubah, semuanya berbasis digital. Transformasi digital mendorong guru dan siswa untuk memanfaatkan media dan perangkat seperti laptop, smartphone, internet dalam proses pembelajaran. Dan tentunya sumber belajar bisa diakses secara luas, tidak lagi terbatas pada buku cetak, tetapi berkembang menjadi interaktif seperti website, aplikasi, audiovisual, dan e-learning. Masalah spesifik yang peneliti temukan di lokasi yaitu di MAN 1 Klaten, terdapat kegiatan ekstrakurikuler BTA yang dapat membantu siswa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Namun pelaksanaannya masih didominasi oleh metode konvensional, sehingga proses belajar bergantung sepenuhnya pada pembimbing dan pertemuan tatap muka. Sumber belajar terbatas pada buku cetak yang menyebabkan pelajaran tidak bisa berjalan mandiri. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan membaca Al-Quran siswa. Jadi dari masalah spesifik di lokasi, peneliti menyimpulkan bahwa pembinaan BTA belum sepenuhnya memfasilitasi latihan berkelanjutan di luar pertemuan. Oleh karena itu diperlukan inovasi pembelajaran berbasis digital yang mampu menyajikan materi tajwid secara menarik dan mudah diakses dimanapun. Sehingga peneliti baik teman-teman, dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah. Yang pertama, siswa MAN 1 Klaten belum mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dengan benar. Yang kedua, bahan ajar tajwid yang digunakan masih bersifat konvensional, yaitu terbatas pada buku cetak. Yang ketiga, belum tersedianya media pembelajaran interaktif berbasis digital. Dan peneliti membatasi masalah penelitian ini. Peneliti terfokus pada pengembangan media pembelajaran berbasis Google Sites pada ekstrakurikuler BTA bagi siswa kelas 10 di MAN 1 Klaten. Adapun materinya dibatasi pada hukum non-sukun atau tanwin dan hukum sukun. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada bagian ini, rumusan masalah berfungsi supaya dalam penelitian ini sesuai dengan arah dan dengan batas yang sudah ditetapkan. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana desain pengembangan media pembelajaran tajwid berbasis Google Sites pada ekstrakurikuler BTA untuk siswa kelas 10 MAN 1 Klaten. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana kelayakan dan efektivitas media pembelajaran tajwid berbasis Google Sites dalam penerapannya pada ekstrakurikuler BTA siswa kelas 10 MAN 1 Klaten. Kemudian pada tujuan penelitian terdapat dua. Yang pertama, menghasilkan produk media pembelajaran tajwid berbasis Google Sites pada ekstrakurikuler BTA untuk siswa kelas 10 MAN 1 Klaten. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kelayakan media pembelajaran berbasis Google Sites dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler BTA. Kemudian pada akhir bab 1 ini terdapat manfaat penelitian. Manfaat ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis itu memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan agama Islam, khususnya pengembangan media digital. Yang kedua,
menjadikan referensi akademik dalam pengembangan media pembelajaran berbasis Google Sites. Yang ketiga, mendukung teori self-directed learning dan keefektifan e-learning dalam meningkatkan motivasi serta hasil belajar. Yang keempat, memberikan kontribusi pada literatur pengembangan media interaksi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran abad 21 dan pendidikan 5.0. Manfaat penelitian yang kedua, manfaat praktis. 1. Bagi guru, diharapkan untuk bisa menjadi alternatif inovatif dalam penyampaian materi tajwid yang lebih menarik dan fleksibel. 2. Bagi siswa, diharapkan untuk bisa menjadi bahan belajar mandiri melalui media yang dapat diakses kapan saja dan dilengkapi audio, video yang interaktif. Yang ketiga, bagi sekolah diharapkan supaya bisa menjadi dasar pengembangan sistem pembelajaran digital di madrasah. Yang keempat, bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk bisa menjadi acuan untuk penelitian lanjutan berbasis media digital Al-Quran dengan fitur yang lebih interaktif. Kemudian bab 2 ada landasan teori. Yang pertama ada media pembelajaran yang berisi pengertian, fungsi, dan manfaat. Yang kedua ada Google Sites yang berisi pengertian, manfaat, kelebihan, dan kekurangan. Oke, lanjut. Yang ketiga ada ekstrakurikuler BTA yang berisi definisi pelaksanaan di mana satu Klaten, metode, karakteristik, dan tujuan. Yang keempat ada materi tajwid yang berisi pengertian, tujuan mempelajari ilmu tajwid, hukum mempelajari ilmu tajwid, dan macam-macam hukum tajwid. Selanjutnya ada kajian penelitian terdahulu. Di sini ada umum yang berisi Google Sites itu terbukti efektif, layak, dan dapat meningkatkan hasil belajar di berbagai mata pelajaran seperti matematika, seni, kimia, dan juga BTA. Kemudian perbedaan dalam penelitian ini yaitu fokus pada pembelajaran BTA atau tajwid saja. Kemudian digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler di tingkat MA. Yang terakhir menekankan audiovisual dan latihan mandiri. Oke, lanjut. Kemudian ada kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir itu terdapat masalah awal di mana kemampuan membaca Al-Quran siswa itu masih sangat rendah dan media pembelajaran yang digunakan di sana itu masih menggunakan media cetak yang tidak boleh dibawa pulang. Kemudian solusi dari kami itu mengembangkan Google Sites yang berisi tentang materi tajwid, audio, video, dan latihan yang dapat digunakan di mana saja dan bisa dibawa kemana saja. Kemudian proses dalam penelitian ini yaitu pertama analisis, kemudian desain, kemudian pengembangan, kemudian implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Adapun dampak yang kita harapkan bahwa siswa itu bisa lebih mandiri dan motivasinya meningkat. Juga tidak kalah dengan bacaan yang lebih benar sesuai dengan tajwid dan kemampuan membaca Al-Qur'annya meningkat. Kemudian selanjutnya ada hipotesis atau dugaan dalam penelitian ini bahwa H0 itu tidak ada perbedaan kemampuan membaca tajwid sebelum dan sesudah menggunakan Google Sites. Kemudian HA-nya adanya perbedaan signifikan kemampuan membaca tajwid sebelum dan sesudah menggunakan Google Sites. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada model pengembangan. Model pengembangan dalam penelitian ini menggunakan model EDI yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Menurut Reicher dan Molenda, EDI itu merupakan kerangka kerja utama dalam instructional design yang berorientasi pada proses pengembangan pembelajaran secara terstruktur. Alasan menggunakan model EDI ini karena cocok untuk pengembangan media berbasis Google Sites.
memungkinkan validasi bertahap, memberikan alur kerja yang jelas, dan sesuai dengan standar penelitian R&D pendidikan. Selanjutnya ada prosedur pengembangan. Yang pertama ada analisis. Pada tahap ini dilakukan beberapa hal seperti analisis kebutuhan siswa, karakter siswa, dan materi. Yang kedua ada desain. Pada tahap ini peneliti merancang atau mendesain produk media pembelajaran ekstrakurikuler BTA Baca Tulis Al-Quran berbasis Google Sites pada materi tajwid. Kemudian yang ketiga adalah development atau pengembangan. Tahap pengembangan meliputi pembuatan konten dan implementasi rancangan ke dalam platform Google Sites. Prosedur pengembangan yang keempat yaitu implementasi. Jadi selama uji coba itu dilakukan observasi untuk melihat sejauh mana siswa dapat memanfaatkan media secara mandiri. Dan yang terakhir itu tahap evaluasi. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pengembangan melalui revisi berdasarkan masukan ahli dan respon pengguna. Sedangkan evaluasi sumatif itu dilakukan setelah uji coba dengan membandingkan hasil post-test dan pre-test pemahaman tajwid siswa. Selanjutnya, uji coba produk. Yang pertama ada uji coba ahli. Uji coba ahli dalam pengembangan ini dilakukan 2 kali, yaitu uji coba kepada ahli materi dan uji coba kepada ahli media. Uji coba kepada ahli materi dilakukan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian materi yang telah dikembangkan. Kemudian, uji coba kepada ahli media dengan tujuan untuk mengetahui kualitas dan desain bahan ajar yang telah dikembangkan. Yang kedua, ada uji coba kelompok kecil. Uji coba kelompok kecil ini dilakukan dengan pengambilan sampel secara acak sebanyak 6 peserta didik kelas 10 Men 1 Klaten. Yang terakhir ada uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini dilakukan oleh semua peserta didik kelas 10 Men 1 Klaten. Dalam pelaksanaannya, materi disajikan dengan memanfaatkan media pembelajaran yang sudah dikembangkan. Oke, sekarang kita masuk di bagian desain uji coba. Nah, dalam desain uji coba ini, kita akan mengetahui alur uji coba produk. Yaitu yang pertama ada draft bahan ajar dan instrumen pengumpulan data. Nah, draft bahan ajar dan instrumen pengumpulan data ini kita jadikan sebagai awal atau data awal kita untuk membuat produk. Kemudian setelah itu kita akan menguji coba produk yaitu yang pertama ahli materi. Kemudian setelah kita uji coba dan setelah melalui beberapa revisi, perbaikan, dan penyempurnaan, maka kita akan beralih atau kita akan melanjutkan ke uji coba yang kedua, yaitu uji coba ahli media. Nah, bagian ini juga sama. Setelah kita melalui berbagai perbaikan, penyempurnaan, yaitu dari sisi medianya, maka kita akan melalui tahap yang selanjutnya, yaitu uji coba terbatas. Dalam uji coba terbatas ini, kita akan menguji coba produk kepada peserta didik yang tidak semuanya, hanya beberapa saja. Kemudian yang selanjutnya, setelah melalui berbagai perbaikan dan penyempurnaan, maka kita akan menguji coba produk dengan uji lapangan. Dan yang terakhir, maka akan kita buat produk yang sudah sempurna dari berbagai tahapan-tahapan yang telah dilalui tadi, begitu. Baik, untuk subjek uji coba yang pertama kepada ahli materi, yang kedua kepada ahli media, dan yang ketiga ke peserta didik kelas 10 MAN 1 Klaten. Jadi dari masing-masing produk yang telah dibuat diuji cobakan, kemudian mendapat komentar dari masing-masing ahli. Apakah produk perlu direvisi dan ditingkatkan atau cukup untuk dikembangkan?
Baik teman-teman, selanjutnya adalah jenis data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data mixed method atau kualitatif dan kuantitatif. Pada kualitatif, peneliti menggunakan observasi awal terhadap pelaksanaan ekstrakurikuler BTA di MAN 1 Klaten, wawancara dengan guru pembina BTA, tanggapan ahli materi, ahli media yang berupa angket terbuka, juga komentar peserta didik mengenai pengalaman belajar. Kemudian pada data kuantitatif, terdapat angket tertutup ahli materi dan ahli media, angket respon peserta didik setelah menggunakan media pengembangan Google Site, kemudian ada tes hasil belajar peserta didik yang digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik mengenai materi tajwid. Kemudian selanjutnya instrumen penelitian. Terdapat instrumen dari ahli materi, ahli media, dan siswa kelas 10 berupa angket. Yang pertama, ahli materi menggunakan angket dengan indikator bagaimana kesesuaian materi. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kedalaman materi. Yang keempat, kejelasan uraian. Dan yang kelima, ketetapan contoh. Kemudian pada ahli media menggunakan angket juga dengan indikator bagaimana daya tarik visual produk pengembangan yang peneliti kembangkan, navigasi dan fitur, warna dan teks, struktur menu dan kelengkapan fitur. Kemudian pada siswa kelas 10 menggunakan angket dengan indikator kesesuaian isi, ketertarikan, meningkatkan belajar mandiri serta pemahaman. Dan instrumen-instrumen ini diukur menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5. 5 berarti sangat baik atau sangat layak, 4 baik atau layak, 3 cukup atau cukup layak, 2 kurang, dan 1 sangat kurang. Kelengkapan instrumen selanjutnya yaitu instrumen tes, di mana instrumen ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang berfungsi untuk mengukur pemahaman siswa. Contoh yang pertama, perhatikan kata berikut. Minbar. Pada tajwid, pertemuan nun sukun bertemu dengan ba, maka jawaban yang benar adalah iklab. Contoh soal yang kedua, perhatikan kata berikut. Yumsiku. Huruf mim pada kata tersebut dibaca dengan hukum tajwid apa ya? Ya, benar. Mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba dibaca idhar syafawi. Oke, sekarang kita masuk di bagian teknik analisis data, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data hasil uji coba dari pretest, posttest, angket, tes mengikuti distribusi normal. Dalam uji normalitas ini, kita juga memakai rumus yang ada di sini. Kemudian yang kedua ada uji T. Uji T bertujuan untuk menilai apakah peningkatan hasil belajar atau kompetensi setelah penggunaan produk benar-benar bermakna secara statistik, bukan sekedar kebetulan. Nah, dalam penggunaan uji T ini kita juga menggunakan rumus yang ada di sini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.